Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Cornelia Athenia, NRP 21031870110, Prodi D3 PJJ, Teknik Informatika tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam Oracle Database Security bab 10 ini. Di sini yang dibahas adalah kita akan mendeskripsikan tentang DBA, responsibility atau tanggung jawabnya dalam DBA ini dalam keamanannya. Kemudian mengaplikasikan dari prinsip dari least privilege, kemudian mengaktifkan standar database audit, kemudian spesifik dalam pemilihan audit, kemudian review informasi audit, dan yang terakhir untuk merawat atau menjaga jejak audit. Yang pertama adalah industri keamanan. Dalam persyaratannya industri keamanan ini ada legal, yaitu yang pertama ada SOX atau Sarbanes-Oxley Act, yang kedua Health Information Portability and Accountability Act atau HIPPAA, yang ketiga California Breach Law, yang keempat UK Data Protection Act. Kemudian ada juga audit. Dalam persyaratan keamanan industri ini memiliki individual concern sampai memiliki individual concern. Di sini ada hukum security, hukum keamanannya dari tempat ke tempatnya. Yang pertama yang dijelaskan tadi, yang disebutkan tadi dalam legal. Yang pertama SOX. SOX ini membutuhkan public companies yang kuat dan dokumen internal kontrol untuk prevent ke individual. Kemudian ada tanggung jawab yang terpisah. Separation of responsibility, tanggung jawab dari separation. User dengan DBA privilege atau DBA yang memiliki hak DBA harus terpercaya. Di sini ada penyalahgunaan
dari kejujuran atau abuse of trust. Kemudian ada jejak audit untuk memprotek atau melindungi posisi kejujuran tersebut, trusted position. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab dari DBA harus di-share, harus dibagikan. Kemudian yang ketiga ada akunnya harus tidak pernah dibagikan atau di-share. Kemudian yang keempat ada DBA dan sistem administratornya harus dengan berbeda orang. Yang terakhir operator dan DBA, tanggung jawab operator dan DBA-nya itu terpisah. Di sini ada separation of responsibility, tanggung jawabnya separation itu DBA harus terpercaya. Ini sulit untuk merestrict dari DBA untuk mengerjakan tugasnya. DBA itu harus memiliki hak yang tinggi, levelnya tinggi. Di sini ada diikuti yang seperti disebutkan tadi itu ada abuse of trust atau penyalahgunaan kepercayaan. DBA itu harus potentially harus terenkripsi password dari DBA underscore user view. Kemudian yang kedua, jejak audit itu terproteksi oleh posisi yang posisinya jejak audit ini harus terproteksi dengan terpercaya. Ketika audit ini berhati-hati dalam mengimplementasikan dan ini diikuti, jejak audit ini dapat menunjukkan particular person, setiap orang itu prosedurnya itu act atau prosedurnya itu bagaimana. Selanjutnya, keamanan database. Di sini sebuah keamanan sistem memastikan kerahasiaannya, memastikan kerahasiaan data dari contents. Seperti aspek-aspeknya ini dari keamanan itu ada yang pertama restricting access to data and service atau membatasi akses data dan servisnya, akses untuk data dan servisnya. Kemudian ada autentikasi untuk user. Dan yang ketiga memonitori untuk kegiatan yang mencurigakan. Di sini dalam pembatasan akses untuk data dan service ini
semua user harus mengakses, harus tidak bisa mengakses semua data. Pembatasan aksesnya itu termasuk pengaplikasian principle of least privilege itu tadi. Kemudian ini ada principle of least privilege atau prinsip hak istimewa, prinsip dari privilege. Yang pertama ada hanya menginstal software di mesin. Yang kedua hanya mengaktifkan persyaratan service dari mesin, kemudian memberi OS dan database akses hanya untuk mereka user yang mendapatkan akses itu, yang mendapatkan persyaratan akses. Kemudian yang keempat, membatasi akses untuk root dan account administrator. Kemudian yang kelima, membatasi akses ke SIS DBA dan SIS Super account. Yang terakhir ada membatasi akses user hanya untuk database objek untuk mengerjakan objek tersebut, pekerjaan tersebut. Yang pertama di sini ada install only required software on the machine. Menginstal software di mesinnya itu by reducing the number of software package. Mereduce, kita dapat menjaga dan mengupgrade. Kemudian yang kedua ada hanya mengaktifkan required service di mesin. Ini service-nya termasuk open port dan viewer attack vector. Yang ketiga, memberi OS dan database dan akses database hanya untuk user yang mengakses. Di sini user itu harus memiliki password dan account untuk bisa mengakses database tersebut atau OS tersebut. Kemudian yang keempat, membatasi akses untuk meroot atau akun dari administratornya, dan ini harus berhati-hati, sangat berhati-hati karena ini guarded, audited, dan tidak pernah di share atau tidak pernah dibagikan. Yang kelima, membatasi akses ke SIS DBA dan SIS Super account. User ini dapat memenuhi akses
ke roles yang harus tiap user harus mempunyai akunnya sendiri dan harus audit. Yang terakhir di sini membatasi user akses dan hanya database object required untuk menjalankan tugasnya, menjalankan pekerjaannya. User ini harus mengakses dan mengakses objek lebih dan service daripada mereka require atau membutuhkan. Mereka membutuhkan opportunity untuk mischief-nya. Kemudian mengaplikan principle of least privilege. Di sini ada yang pertama, protect the data dictionary, memprotek atau menjaga kamus dictionary. Ini ada 07 underscore dictionary underscore accessibility parameter itu harus false atau harus salah ini. Kemudian revoke atau mencabut ketidakperluan privilege atau hak itu dari publik. Lanjut untuk monitoring aktivitas yang mencurigakan. Memonitor atau mengaudit itu harus integral part dari prosedur keamanan. Ini di sini ada yang pertama mandatory audit atau audit yang wajib, kemudian standard database audit, kemudian value based audit, yang kemudian ada FGA, fine grained audit, dan yang terakhir ada DBA audit. Mandatory audit itu semua Oracle database itu harus dijelaskan menggunakan action regardless dari setiap pilihan audit atau parameter. Yang kedua ada standard database audit. Di sini di set sistem levelnya menggunakan audit trail inisialisasi parameter. Yang ketiga ada value based audit atau nilai dasar dari audit. Itu standarnya audit di capture tidak hanya audit event saja, tapi juga actual values atau nilai aktualnya yang harus dimasukkan, diupdate atau di-delete atau dihapus. Kemudian ada fine grained auditing atau VGA, itu standar database audit, di capture sesuai dengan actual SQL statement. Kemudian yang terakhir ada DBA audit. Di sini menggunakan keamanan administrator yang memonitor DBA, aktivitasnya DBA ini di sistem operasi, di sistem operasinya audit trail atau jejak auditnya.
Selanjutnya ada standar database auditing. Setelah mengaktifkan database auditing dan spesifikasinya, spesifikasi opsinya itu seperti login event, latihan dari sistem dan object privilege, atau menggunakan SQL statement. Database itu mula-mula itu mengkoleksi audit information. Jika audit trail diset ke OS, audit recordnya stored di operating system audit, di audit sistemnya. Kemudian ada enabling auditing atau mengaktifkan audit. Dengan menggunakan ini, alter system set audit underscore trail sama dengan XML scope sama dengan SP file. Kita merestart database setelah memodifying static initialization parameter. Ini enable ada mengaktifkan auditnya itu harus sebelum spesifikasi audit setting. Kemudian ada uniform audit trail atau seragam dari uniform jejak audit. Ini menggunakan audit underscore trail untuk mengaktifkan database audit. Jadi menggunakan ini audit underscore trail sama dengan db, extended. Kemudian dba underscore audit underscore trail. Nah, kemudian yang kedua ini ada menggunakan juga statement id.entry_id, kemudian dilanjutkan dba underscore vga underscore audit underscore trail, dan dijadikan satu dengan menggunakan perintah extended underscore timestamp proxy underscore session id, global underscore uid, instance underscore number, os underscore process, transaction id, scn, sql underscore bind, sql underscore text. Dan yang terakhir ada dba underscore common underscore audit underscore trail. Kemudian ada usaha manager, enterprise manager halaman audit ini. Jadi ini halamannya. Untuk show SQL-nya, audit delete, insert, update on, by season. Di sini audit object. Jadi di sini dapat reach audit page-nya, halaman auditnya dari database control home, dari halaman database control home dengan mengklik administration tab dan kemudian audit setting, link audit setting pada region user and privilege. Di sini ada audit page contents dan region yang diikutinya itu ada configuration sama audit trail atau jejak dari audit. Configuration-nya itu menunjukkan current konfigurasi parameter, nilai dari parameter, dan konten link ke edit parameter, nilai parameter. Kemudian ada jejak audit, provide mudah untuk menggunakan akses
ke audit information yang lebih collected. Kemudian di sini ada menggunakan halaman tab page untuk mengeset dan mengunset pilihan audit. Di sini yang pertama ada audit privilege untuk menunjukkan privilege dari audit. Kemudian yang kedua ada objek audit, menunjukkan objek dari auditnya. Kemudian yang ketiga ada statement dari audit yang menunjukkan statement dari auditnya. Selanjutnya ada specifying pilihan audit. Di sini ada menggunakan SQL statement audit dengan menggunakan audit table. Yang kedua, system privilege audit. Di sini ada dengan tidak fokus ataupun terfokus menggunakan perintah audit select any table, create any trigger, dan audit select any table by HR by session. Yang ketiga ada object privilege auditing yang tidak fokus dan yang terfokus menggunakan perintah audit all on HR.employees dan audit update, delete on HR.employees by access. Di sini sistem privilege auditingnya itu dapat digunakan untuk mempelajari setiap sistem privilege, termasuk drop any table. Ini dapat terfokus dengan oleh username atau sukses atau gagalnya. Kemudian ada object privilege audit, yaitu dapat digunakan untuk actionnya audit di on table, fields, prosedur, dan lain-lain data types. Selanjutnya ada use menggunakan dan menjaga informasi audit. Ini ada audit object, hide SQL ini yang SQL yang disembunyikan. Kemudian di sini ada disable audit atau tidak diaktifkan audit pilihan auditnya jika kamu tidak menggunakannya. Jadi ini di hide atau disembunyikan. Ini mengapa menggunakan dan menjaga audit informasinya ini karena auditing ads-nya itu untuk sistem Anda ya. Ketika di nonaktifkan itu terserah digunakan atau tidak. Selanjutnya ada value based auditing atau dasar nilai audit. Di sini dasarnya yaitu user menggunakan perubahan. Kemudian di sini trigger fires. Selanjutnya audit itu merecord atau merekam yang di-create atau dibuat
oleh trigger ini. Nah, trigger ini itu usernya itu trigger ini kemudian usernya itu mengubah mate, mengubahnya. Kemudian setelah direkam, rekamannya itu akan dimasukkan ke tabel jejak audit. Selanjutnya ada FGA atau Fine Grained Audit. Yang pertama ada monitor akses data di basis konten. Yang kedua audit select, insert, update, delete, dan merge. Yang ketiga dapat melingkan ke tabel atau view untuk satu atau lebih kolom. Yang keempat boleh fire procedure. Selanjutnya ada administrated dengan DBMS underscore FGA package dengan menggunakan perintah ini audit underscore MPS underscore salary. Selanjutnya ada FGA policy. Di sini ada audit kriteria audit dan aksinya audit, action dibuat dengan DBMS underscore VGA add underscore policy. VGA policy itu ada policy name, Anda dapat assign tiap VGA policy dengan menggunakan nama yang Anda buat. Kemudian ada kondisi audit. Ini kondisi audit ini predikatnya SQL yang define ketika event audit harus fire. Selanjutnya ada audit DML statement consideration. Yang pertama merekam audit jika VGA diprediksi predikat FGA adalah satisfied dan relevan. Kolomnya relevan. Kemudian yang kedua delete statement dari delete ini regardless audit dari setiap kolom spesifikasi kolomnya, kolom spesifiknya. Yang ketiga ada statement merge yang audit dengan underlying insert or update statement umum. Selanjutnya ada FGA guidelines atau pedoman FGA untuk semua statement audit menggunakan kondisi null. Yang kedua nama
Policy name harus unik. Yang ketiga, tabel audit atau view harus sudah ada ketika kamu membuat polisinya ini. Yang keempat, jika kondisi sintak auditnya itu tidak valid, yang ini ORE 28112 ini error, maka objek auditnya itu terakses. Kemudian yang kelima, jika kolom auditnya tidak eksis, tidak ada di table, maka auditnya ini tidak ada barisnya. Yang keenam, jika handler event atau handle event ini tidak ada, maka tidak ada error return dan audit rekaman audit ini masih tercreate. Selanjutnya ada DBA auditing. User dengan SIS DBA atau SIS Oper privilege dapat mengkonekkan ketika database-nya itu tertutup. Jejak audit itu harus tersimpan di luar database. Yang kedua, koneksi dari SIS. Koneksi sebagai SIS atau SIS Oper harus selalu audit. Yang ketiga itu, kamu dapat mengaktifkan additional audit dari SIS DBA atau SIS Oper action dengan menggunakan perintah audit _SIS _operation. Yang keempat, kamu dapat mengkontrol jejak audit dengan audit _file _dash. Selanjutnya ada memaintain atau menjaga jejak dari audit. Jejak audit ini harus terjaga atau harus terawat dengan mengikuti pedoman berikut. Yang pertama, mereview dan store rekaman lama. Yang kedua, prevent dari problem storage atau masalah dari storage-nya. Yang ketiga, avoid loss dari rekamannya. Selanjutnya ada security update atau update dari keamanannya. Yang pertama, Oracle Post Security atau Oracle keamanannya. Oracle ini ada di Oracle Technology Network website. Di sini http www.oracle.com teknologi deploy security alert.tm. Kemudian yang kedua, administratornya Oracle Database dan developernya itu harus dapat juga mensubscribe atau berlangganan tentang kritik keamanan
via email dengan mengklik subscribe to security alerts here. Selanjutnya mengaplikasikan security patches. Yang pertama menggunakan critical patch update process. Yang kedua mengaplikasikan semua security patches dan workaround. Yang ketiga mengkontak keamanan Oracle, tim produk keamanan Oracle. Kemudian ringkasannya dari sini kita dapat belajar kita harus mempelajari, yaitu dipelajari dari situ tadi. Yang pertama kita dapat mendeskripsikan DBA, tanggung jawab DBA dari keamanannya. Yang kedua dapat mengaplikasikan prinsip least privilege. Yang ketiga dapat mengaktifkan standar database audit. Yang keempat dapat spesifik pilihan, dapat memilih audit yang spesifik. Kemudian mereview audit information. Dan yang terakhir kita dapat menjaga jejak dari audit. Sekian penjelasan bab 10 dari implementasi keamanan Oracle Database dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.